property comes with a special tenant. That's property. And now that your name is on the title deeds, you can't escape this place now. You're the one. And that now is your sole task. Out of the basement. You don't know yet how dangerous. But tonight, if you're watching this, then I've failed. Selamat datang dan berjumpa kembali ya Kang Teteh bersama saya Kang Asep. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Backhead yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Iris mewarisi sebuah bar tua setelah kematian ayahnya. Tanpa ia sadari, di ruang bawah tanah yang gelap tersimpan rahasia mengerikan Backhead, makhluk yang bisa berubah wujud dan menawarkan kesempatan untuk berbicara dengan orang tercinta yang telah tiada. Namun, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Oke, tidak usah banyak basa-basi, siapkan cemilan dan minuman, cari tempat posisi nungenah, mari kita mulai. Okay, let's go. Di tengah malam, seorang pria datang ke sebuah bar yang sudah tutup. Pria bernama Nel ini memohon pada pemilik bar untuk mengizinkannya menemui seorang perempuan yang ada di ruang bawah tanah. Namun, pemilik bar menolak karena ia yakini Nel tidak akan menemukan kedamaian di sini. Setelah mengusir Nel, pemilik bar pergi ke ruang bawah tanah dan berencana membakar bangunan tersebut. Namun, ia malah terbakar hingga tewas. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Iris sedang mengobrol dengan sahabatnya bernama Katie. Iris menerima telepon yang memberitahukan bahwa ayahnya yang tidak pernah ia temui telah meninggal. Iris pun terbang ke kota tempat tinggal ayahnya. Iris bertemu dengan pengacara ayahnya yang mengatur warisan untuknya. Warisan tersebut adalah sebuah bar tua. Bersama pengacara, Iris memasuki bar yang sudah lama tidak beroperasi. Dia melihat banyak foto jadul dan juga bekas ayahnya yang terbakar. Iris yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal memutuskan untuk menghabisi malam di sana sendirian. Iris menelpon Katie yang khawatir dan ingin menyusul ke tempat itu. Di tengah malam, tiba-tiba sebuah alarm membangunkan Iris. Iris yang penasaran memeriksa sumber suara itu. Tiba-tiba Nel muncul dan memohon untuk ke lantai bawah. Dia menawarkan 2.000 euro sebagai biaya untuk bertemu dengan perempuan di ruang bawah tanah. Iris awalnya bingung dan takut. Namun ia tidak punya kunci ke ruang bawah tanah. Ia meminta Nel untuk kembali lagi besok. Just take the money. I know what to do. I don't have a key right now. Why don't you come back tomorrow night? Keesokan harinya, Iris kembali bertemu dengan pengacara ayahnya. Iris memutuskan untuk menerima warisan ayahnya dan menandatangani sebuah kertas yang terlihat sangat tua. Iris juga menerima rekaman video yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Malamnya, Iris membuka map yang berisi rekaman dan juga beberapa kunci. Di saat yang sama, Katie sudah sampai. Rencana Iris adalah untuk menjual bar ini setelah mengantar Nel ke ruang bawah tanah. Iris berpikir ini adalah cara cepat untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian Nel datang. Dengan salah satu kunci, Iris bisa membuka pintu ke ruang bawah tanah. Di tengah ruangan, ada sebuah lampu dengan 2 kursi. Nel meminta seorang untuk keluar dari lubang besar di tembok. Tak lama kemudian sesosok perempuan dengan karung di kepalanya yang disebut Backhead keluar. Backhead mendekati Iris. Iris memintanya berhenti dan duduk. Backhead menurutinya. Nel duduk di depan Backhead dan memberi cincin istrinya. Backhead memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia lalu mengikat tangan Backhead sementara Backhead berteriak menakutkan. Terlihat tangannya berubah menjadi mulus dan saat Nel membuka karung di kepalanya, ia melihat ibunya yang sudah meninggal. Harusnya yang muncul adalah istrinya dan bukan ibunya. Karena sudah terlanjur, Nel bertanya kepada ibunya. Namun ibunya tidak ingin menjawab dan malah menangis. Tiba-tiba matanya berubah hitam dan berkata bahwa ia bunuh diri karena tidak kuat.
Namun tiba-tiba ibunya menghilang dan tiba-tiba muncul memuntahkan air dari mulutnya. Not until I get a kiss. Isn't that what you were little? But now you're grown. Kiss. Iris memerintahnya untuk berhenti. Beckett berhenti dan memuntahkan cincin. Lalu Iris meminta Beckett untuk kembali ke dalam lubang. Nell sadar alasan kenapa yang muncul adalah ibunya adalah karena cincin ini adalah milik ibunya sebelum diberikan pada istrinya. Nell ingat aturan ayah Iris bahwa pertemuan ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Namun Nell lupa memberitahu ini. Nell memaksa ingin kembali melakukannya, namun Iris tidak mau. Nell memberi alamatnya jika Iris berubah pikiran. That's what we agreed. If you change your mind, money's really no object. I just want... Iris dan Katie memutar rekaman video yang ditinggalkan ayah Iris. Di video ayahnya menjelaskan bahwa ada penghuni spesial di ruang bawah tanah. Saat nama Iris tertulis di kertas tua sebelumnya, otomatis bangunan ini dan Beckett menjadi miliknya. Lubang di dinding adalah tempat tinggal Beckett. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Beckett tidak bisa menyakitinya. Beckett memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, namun hanya untuk 2 menit. Setelah itu, tubuh itu akan dikendalikan Beckett. Ayahnya menyarankan untuk tidak pernah menggunakan Beckett. Iris tidak bisa pergi meninggalkan Beckett. Jika ia memaksa pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikutinya. Itulah alasan kenapa Iris tidak mengenal ayahnya. Ayahnya juga tidak pernah berniat mewariskan bar ini pada Iris, namun pengacaranya yang mengaturnya. Esoknya, Iris pergi ke rumah Nell. Sementara itu, Katie menutup pintu ke ruang bawah tanah dengan sebuah tong besi. Katie menemukan foto lama itu berisi 2 pria dengan tulisan Otto Vogler. Katie mencari informasi di internet dan menemukan berita bahwa Otto meninggal karena bunuh diri. Di tempat lain, Nell menjelaskan setelah kematian istrinya ia bergabung dengan sebuah grup konseling. Dari sana ia bertemu dengan orang yang pernah menggunakan jasa Beckett untuk bertemu orang yang sudah meninggal. Malamnya, mereka kembali ke ruang bawah tanah dan Nell memberi Beckett benda milik istrinya. Beckett kembali memakannya dan merubah menjadi istri Nell. Nell mencerca istrinya tentang perselingkuhan sebelum dia meninggal karena kecelakaan. Istrinya bingung hingga waktu 2 menit berakhir. Dengan pengaruh Beckett, istri Nell berkata bahwa ia tidak pernah berselingkuh, melainkan tidak tahan dengannya. Setelah menyerang Iris, Beckett kembali ke dalam lubang. Neil, we're done. There was no other man, Neil. That's enough. Iris kemudian mendapat penglihatan mengenai ayahnya. Beckett ingin ayah Iris membebaskannya, namun dia memilih untuk membakarnya. Saat ia menyalakan korek, Beckett mengganggunya sehingga ia malah membakar dirinya sendiri dan meninggal. You weren't there as she watched me rot with sickness. Oh, stop! Not. Iris dan Katie pergi ke kantor pengacara, namun kantornya kosong. Ternyata pengacara yang ditemui Iris sebelumnya juga ada di foto Otto. Iris berpikir bahwa kemampuan Beckett bisa dimanfaatkan. Mereka berdebat dan Katie memilih pergi meninggalkan Iris. Katie melacak rumah Otto yang alamatnya tertulis di balik foto. Rumah itu terbengkalai, namun di sana Katie melihat bahwa Otto mencari informasi mengenai Beckett di tempat lain. Iris bicara dengan ayahnya melalui Beckett. Ayahnya terkejut kenapa Iris menjadi pewaris. Ayahnya menjelaskan bahwa selama namanya tercantum di atas akte, ia tidak bisa menghindari Beckett. 2 menit pun berakhir. Saat Beckett mengambil kontrol, ia menunjukkan ayah Iris yang terbakar, hingga Iris menutupnya kembali dengan karung. Iris mencoba membakar akte tersebut, namun kertas ini tidak bisa terbakar. Sementara itu, Katie kembali setelah mendapatkan informasi dari rumah Otto. Namun di sana ia tidak bisa menemukan Iris yang tertidur di toilet. Katie memeriksa ke ruang bawah tanah dan menemukan jam tangan ayah Iris. Saat ia mendekat, Beckett tiba-tiba ada di belakangnya. Beckett memakan foto yang membuatnya berubah menjadi Otto.
Otto menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu seorang penyihir dibakar oleh sebuah kelompok sekte. Penyihir itu bangkit dari kematiannya dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk menyegel Beckhead di ruang bawah tanah. Namun berabad-abad kemudian, keturunan dari kelompok ini membongkar ruang bawah tanah dan menyalahgunakan kekuatan Beckhead. Semakin sering Beckhead menggunakan kekuatannya, semakin kuat juga dirinya. Sekarang hanya ada satu penjaga Beckhead yang terpilih untuk mewarisi kutukan ini. 2 menit berlalu, Beckhead menguasai Otto yang menyerang Katie. Iris lalu terbangun dan menerima telepon dari Katie yang meminta tolong. Iris dengan cepat pergi ke ruang bawah tanah dan mendengar suara Katie dari lubang. Iris menemukan mayat Katie di sebuah lorong. Iris ketakutan dan berlari keluar. Di saat yang sama, Nell datang menyelamatkannya. Nell mencoba menenangkan Iris dan memberinya obat agar tenang. Namun tiba-tiba Iris menjadi pusing dan Nell mengantarnya tidur. Di tengah malam, Iris terbangun. Dia pergi ke ruang bawah tanah dan ia melihat Nell yang sedang bernegosiasi dengan Beckhead. Nell meminta agar ia bisa bertemu istrinya kapanpun. Ia menulis namanya di atas akte dan berpikir bahwa ia akan menjadi pemilik Beckhead. Namun, nama Nell menghilang karena Iris masih hidup. Beckhead menggunakan tubuh istri Nell untuk membujuknya membunuh Iris. Ia juga berkata bahwa ia sedang hamil dan ingin hidup bersama lagi. Nell masih ragu, namun saat tahu Iris menguping, Nell mengejarnya. Ia melarikan diri ke atap. Namun Nell menemukannya. Nell menjatuhkannya dari atas gedung dan membuatnya tewas. Over now. I'll find it. Stop. But I don't think it's that simple, is it? Stop. Let go of me. I'm sorry. I'm so sorry. Please. Nell membawa tubuh Iris ke ruang bawah tanah untuk menunjukkannya pada Beckhead. Nell memberi ponsel Iris, ia berubah menjadi Iris, agar Iris bisa menulis namanya di akte. Mata Iris berubah menjadi hitam, yang artinya yang mengontrolnya adalah Beckhead. Beckhead berterima kasih karena Nell telah memanggil Iris. Namun Iris masih tercantum di atas akte, dan saat ini Beckhead adalah Iris sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Beckhead mematahkan kedua tangan Nell dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Beckhead membunuhnya. Help me. Sweetheart. Help you. Here. Thank you. She's always the one. Beckhead yang sudah menyatu dengan Iris membakar akte itu dan pergi keluar setelah membakar bar. Dan film pun tamat. Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan dan ingin kirim-kirim salam untuk gebetan atau yang Akang Teteh sayangi, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah Kang Asep bacakan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Akang Teteh dimudahkan segala rezekinya. Dan sampai jumpa di next video.